Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul gipi.id. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ika Yogi Prandika, NIM 1817041111 sebagai moderator dan penyaji ketiga. Kemudian ada Putu Rizky Suryadi Padnyana, NIM 1817041137 sebagai penyaji pertama. Kemudian Adek Marcella, NIM 1817041112 sebagai penyaji kedua. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, untuk penyaji pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langsung saja saya lanjutkan mengenai aspek-aspek usaha. Yang pertama, aspek teknis dan teknologi. Di sini ada lokasi usaha. Usaha gipi.id ini berlokasi di Jalan Abimanyu, Gang 1, Singaraja, Buleleng, Bali. Jika usaha ini sudah berjalan sesuai harapan, kami berencana akan membuka cabang di beberapa daerah, yaitu pertama di Lovina dan di Karangasem. Kemudian untuk bahan, perlengkapan, dan peralatan. Berikut adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan atau digunakan dalam proses produksi usaha souvenir ini. Yang pertama itu untuk bahannya ada kertas manila, kertas kado, kertas foto, bingkai kaca, box, dan pita. Kemudian untuk perlengkapan ada stiker produk, ucapan selamat atau thank you card, double tip, dan terakhir paper bag. Kemudian untuk peralatan di sini ada pulpen, penggaris, pensil, penghapus, gunting, cutter, dan printer. Mengenai proses produksi, setiap jenis produk tentunya memiliki proses produksi yang berbeda pula. Oleh karena itu, kami memproduksi banyak produk, maka proses produksi yang kami lakukan diklarifikasikan berdasarkan jenis produknya. Adapun proses produksi dari produk kami yaitu yang pertama untuk lettering in frame, yaitu A. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi seperti bingkai, kertas manila, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, pita, dan kertas pembungkus. Kemudian potong kertas manila sesuai dengan ukuran bingkai atau frame. Selanjutnya buat sketsa atau pola lettering yang akan digunakan dalam produk, misalnya untuk ucapan selamat ulang tahun, itu happy birthday. Dan jangan lupa sisakan tempat untuk menaruh foto dari konsumen. Selanjutnya tebalkan sketsa tadi dengan menggunakan pulpen pilihan. Kemudian cetak foto yang diberikan oleh konsumen, tempel foto pada tempat yang sudah disediakan, tempel kertas yang sudah berisi lettering dan foto di dalam frame. Kemudian bungkus frame tersebut menggunakan kertas pembungkus kado ataupun dengan box sesuai dengan pesanan dari konsumen. Kemudian berikan hiasan pita dan jangan lupa stiker produk beserta thank you card untuk mempercantik produk. Untuk memori photo box, itu langkah pertama, siapkan alat dan bahan seperti box, kertas kado, kertas manila, kertas foto, printer, gunting, dan double tip. Kemudian potong kertas manila sesuai dengan ukuran box dan buat beberapa lipatan pada kertas manila. Lalu cetak foto yang diberikan oleh konsumen. Kemudian isi foto tersebut pada setiap lipatan kertas manila dan sisakan satu lipatan untuk diberikan tulisan lettering. Kemudian berikan tulisan lettering pada lipatan yang kosong sesuai permintaan konsumen. Rekatkan manila tersebut di dalam box, dan yang terakhir berikan pembungkus pada box dan berikan sedikit pita untuk mempercantik produk. Kapasitas produk yang akan kami produksi adalah 20 buah, yaitu 10 buah produk lettering in frame dan 10 buah produk memory photo box dalam 1 minggu kerja. Kami akan produksi selama 1 minggu, yaitu hari Senin sampai Jumat adalah proses produksi. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu, kami akan fokus untuk mempacking dan mengirim produk. Jika pesanan yang kami terima melebihi 20 buah, maka kami akan memproduksi di minggu berikutnya. Untuk menghasilkan 20 produk tersebut, tentunya kami membutuhkan bahan, peralatan, dan perlengkapan yang cukup banyak. Kami membutuhkan dana sebesar 465.000 untuk membeli bahan baku untuk menghasilkan 20 produk.
Kapasitas dari produk kami masih dikatakan dalam skala sedang dan akan terus dikembangkan dengan berbagai cara agar kami dapat memproduksi dalam skala yang besar. Untuk strategi usaha, yaitu yang satu, perhatikan kualitas. Bisnis yang ada saat ini banyak yang begitu beragam. Namun bisnis yang benar-benar memperhatikan soal kualitas masih dibilang belum maksimal. Untuk itu, bisnis kami selalu menekankan dari segi kualitas dengan cara memperhatikan kualitas dari beberapa unsur yang dijual dalam bisnis kami, mulai dari kualitas kemasan, kualitas produk, kualitas bahan baku, kualitas produksi, hingga kualitas layanan terbaik. Kemudian, lakukan promosi dan berikan info produk. Melakukan promosi dan selalu menginformasikan produk yang dijual kepada calon konsumen merupakan strategi yang wajib kami lakukan. Promosi dan info produk biasanya saling berkaitan sehingga keduanya bisa dikerjakan secara bersamaan. Kami biasanya menggunakan sosial media atau media online lainnya untuk memperkenalkan produk atau mempromosikan produk kami. Kemudian yang ketiga, cantumkan testimonial pelanggan. Calon pelanggan melihat juga testimoni dari para pelanggan sebelumnya yang pernah membeli produk. Terus, testimoni dari pelanggan juga merupakan strategi yang bagus yang kami terapkan untuk bisa menarik perhatian pelanggan dengan tujuan agar memperyakin pelanggan dengan produk yang sudah kami buat. Kemudian yang keempat, kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, kami sebagai pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai sumber inspirasi. Dari bisnis yang kami buat, kami memberikan beberapa inovasi sebagai pemanis atau penambah daya tarik kepada konsumen, seperti penambah aksesoris pada produk yang dipesan. Kemudian kelima, analisis lingkungan. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu melihat peluang dan pengembangan usaha ini. Yang pertama, strike. Kekuatan yang dimiliki usaha ini adalah harga yang tergolong murah. Produk ini juga tergolong baru di lingkungan Singaraja. Produk yang kami tawarkan juga merupakan produk yang kreatif dan inovatif, sehingga akan sangat diminati oleh masyarakat, khususnya para kaum milenial. Kedua, weakness. Salah satu kelemahan dari bisnis kami di mana produk yang ditawarkan bukan merupakan kebutuhan utama dari manusia. Beda halnya jika produk kami adalah makanan, maka sudah pasti akan banyak orang mencari produk kita atau produk kami ini, baik dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua. Jadi dengan kata lain, target dari produk kami masih terbatas. 3. Opportunity. Peluang yang dimiliki usaha ini sangat besar melihat belum ada pesaing yang menawarkan produk yang sama. Lokasi usaha yang berdekatan dengan salah satu kampus terbesar di Bali Utara juga membuka peluang usaha ini agar lebih cepat dikenal konsumen. Yang keempat, trade. Produk ini begitu mudah ditiru oleh calon pesaing, sehingga ini menjadi salah satu kelemahan usaha ini. Maka dari itu, membuat branding usaha yang baik serta menjaga kualitas produk menjadi kunci untuk mengatasi ancaman ini. Kemudian yang keenam, target pasar. Minat dari para konsumen sangat bervariasi. Maka dari itu, mengenali apa yang sedang digemari di masyarakat harus tetap dilakukan. Masyarakat tentu sudah bosan dengan hadiah, kenang-kenangan ataupun kado yang begitu-begitu saja. Maka kami menghadirkan suatu produk yang kreatif dan inovatif sesuai tren yang dapat memberikan suatu pilihan baru atau alternatif pemilihan hadiah. Baik, sekian presentasi dari kami. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aspek pemasaran. Yang pertama mengenai jenis produk. Jenis produk yang akan kami jual dalam usaha ini adalah produk souvenir. Ada beberapa jenis souvenir yang akan kami jual, yaitu lettering in frame dan memori photo box. Jika usaha ini sudah berjalan, maka kami akan terus mengembangkan produk dengan terus berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang kreatif, inovatif, dan berkualitas tinggi. Kemudian mengenai kegunaan produk. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini banyak orang yang memberikan ucapan kepada saudara, sahabat, maupun pasangan yang tidak sekedar melalui kalimat lisan, melainkan disertai dengan kado, hadiah, maupun kenang-kenangan.
Maka dari itu, dapat dilihat bahwa produk yang kami jual ini memiliki kegunaan untuk media komunikasi secara tidak langsung yang digunakan untuk memberi ucapan selamat maupun dukungan kepada orang lain, serta untuk memberikan kenang-kenangan kepada orang yang dituju. Kemudian mengenai target konsumen, dilihat dari jenis produk yang kami jual, maka target penjualan kami ditujukan kepada semua kalangan. Namun, target utama kami adalah kaum milenial yang lebih cenderung memilih produk ini untuk digunakan sebagai salah satu media pelengkap dalam memberi ucapan kepada sahabat, keluarga, maupun pasangannya. Kemudian selain itu, kami juga menyasar para pelajar dan mahasiswa, di mana kita ketahui di Singaraja ada salah satu kampus terbesar di Bali yang tentunya ada banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian mengenai wilayah pemasaran, untuk wilayah pemasaran tentu bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Namun untuk saat ini, karena usaha kami ini tergolong baru dibangun, maka kami lebih fokus memasarkannya hanya di sekitar Buleleng saja. Namun, jika ada pemesanan dari luar Buleleng, kami akan tetap menerimanya. Namun, pengiriman bisa saja kami lakukan melalui JNE atau JNT. Dalam memasarkan produk ini, kami melakukan secara online dengan cara membuat akun khusus setiap media sosial, seperti Facebook, gp.id, Instagram @gp.id, dan WhatsApp dengan nomor yang bisa dihubungi sebagai berikut. Jika bisnis ini sudah berjalan, maka kami akan melakukan penjualan di beberapa platform seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Kemudian mengenai peta persaingan. Peta persaingan merupakan alat untuk mengidentifikasikan pesaing dalam dunia bisnis. Melalui peta persaingan ini, perusahaan dapat melihat kondisi persaingan dalam suatu industri dengan melihat semua perusahaan yang menawarkan layanan sejenis ataupun tidak sejenis yang menargetkan konsumen yang sama. Analisis peta persaingan bertujuan untuk mengidentifikasikan pesaing langsung dan tidak langsung yang dilihat dari segi aktivitas penawaran dari perusahaan dalam industri tersebut. Peta persaingan adalah bisnis yang memiliki penawaran produk dan layanan serupa. Dari pengamatan yang kami lakukan, banyak terdapat usaha yang serupa dengan usaha kami. Salah satu pesaing langsung dalam usaha yang sejenis dengan usaha kami yaitu Ganesha Art. Ganesha Art adalah bisnis yang berjalan dalam bidang souvenir yang sudah dikenal banyak orang, terutama di Singaraja. Produk yang ditawarkan Ganesha Art yaitu souvenir, tetapi Ganesha Art hanya menjual satu jenis souvenir, yaitu hand lettering saja. Meski demikian, kami mengklasifikasikan Ganesha Art sebagai pesaing langsung. Sedangkan pesaing tidak langsung adalah bisnis yang tidak menawarkan produk yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan secara alternatif. Pesaing tidak langsung kami yaitu toko yang menjual berbagai souvenir seperti boneka dan kerajinan lainnya. Contoh tokonya adalah Dewa Dewi. Kemudian mengenai potensi pemasaran. Kondisi pemasaran ini merupakan suatu keadaan di mana pihak perusahaan mempunyai peluang untuk menjual seluruh produk barangnya di suatu wilayah dengan cepat dan efisien. Dalam hal memasarkan produk, pebisnis harus mampu memilih produk yang baik, berkualitas, dan tentunya berpotensi untuk bisa bersaing dengan bisnis lainnya. Oleh sebab itu, menurut kami produk atau usaha kami ini memiliki potensi untuk diminati masyarakat, khususnya kaum milenial. Sebab kami menyediakan jenis souvenir yang menarik untuk dijadikan hadiah sekaligus ucapan. Dengan jenis souvenir yang kami sediakan, kami berharap bahwa usaha kami ini banyak diminati masyarakat untuk dijadikan tempat membeli souvenir terbaik dan terlengkap di Singaraja. Kemudian mengenai rencana jumlah dan harga produk. Untuk produksi, kami hanya akan memproduksi apabila ada pesanan. Target produksi yang akan kami proses adalah 20 buah souvenir dalam waktu seminggu. Namun jika terdapat pesanan melebihi target, maka kami akan melakukan lembur atau bahkan kami akan melakukan produksi di minggu berikutnya. Kami akan melakukan produksi just in time, bertujuan untuk mengurangi biaya jika barang tidak terjual dan meningkatkan kualitas dari produk kami. Untuk harga dari masing-masing produk yang kami jual, yang pertama lettering in frame itu seharga 55.000 per buahnya. Kemudian untuk memori photo box kami menjual dengan harga 65.000 per buahnya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Baik, saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi dari teman saya,
Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek manajemen. Yang pertama itu adalah bentuk usaha. Bentuk usaha yang kami jalankan adalah bentuk usaha dengan menjalin kerjasama atau partnership yang didirikan oleh 3 orang yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik, tetapi juga pembagian profit atau keuntungan yang harus dibagikan secara adil. Adapun nama usaha yang kami buat yaitu gp.id. Kemudian pemilik atau ownernya, yang pertama Kadek Yogi Pranika, yang kedua Kadek Marcella, kemudian yang ketiga Putu Rizky Suryadi Padnyana. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Seperti perusahaan besar, kami juga memiliki struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini kami buat dengan jelas dengan tujuan agar mempermudah alur koordinasi dan penyampaian pertanggungjawaban. Kemudian adapun struktur organisasi yang terlihat seperti di PowerPoint, yang pertama itu ada owner. Owner ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Kadek Yogi Pranika, kemudian Kadek Marcella, dan Putu Rizky Suryadi Padnyana. Kemudian owner ini bekerja sama dengan beberapa supplier dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Kemudian di bawah owner ada 3 subbagian, yaitu karyawan produksi, karyawan pemasaran, kemudian staf administrasi dan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tenaga kerja. Kami sebenarnya dalam bisnis ini tidak memerlukan tenaga kerja yang begitu banyak. Namun pada saat pesanan banyak, kami tentunya harus merekrut tenaga kerja. Adapun rencana kebutuhan tenaga kerja, yang pertama di bagian produksi yang bertugas menerima dan menyiapkan bahan baku dari supplier itu 1 orang, kemudian pembuatan atau produksi produk 1 orang, pengemasan atau packing 1 orang. Kemudian yang kedua di bagian pemasaran itu kita membutuhkan 2 orang, di mana tugasnya itu adalah mengirimkan produk baik itu secara pribadi untuk di daerah Buleleng, kemudian untuk di luar Buleleng itu kami akan menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE. Kemudian yang ketiga, staf administrasi dan keuangan, kami membutuhkan 1 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan keuangan. Baik, presentasi selanjutnya adalah mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama mengenai perkiraan pendapatan. Bisnis yang kami jalankan akan berproduksi selama 1 minggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat itu merupakan proses produksi, dan Sabtu sampai dengan Minggu itu adalah packing sampai dengan pengiriman. Dalam produksi selama 1 minggu tersebut akan menghasilkan 10 produk lettering and frame dan 10 produk memory photo box. Jadi dapat kita ketahui bahwa perkiraan pendapatan dari bisnis yang kami jalankan ini adalah sebesar 1.200.000, didapat dari penjualan lettering and frame sebanyak 10 produk dengan harga 55.000, dan penjualan memory photo box berjumlah 10 produk dengan harga 65.000. Sedangkan pengeluaran untuk membeli bahan baku, peralatan, dan perlengkapan lainnya adalah sebesar 465.000, sehingga dapat diketahui bahwa keuntungan yang kami dapatkan dalam sekali produksi atau 1 minggu adalah sebesar 735.000 yang didapat dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran selama produksi. Mengingat produk yang kami lakukan sesuai pesanan, maka semakin banyak pesanan yang kami terima, maka akan semakin banyak produksi yang kita lakukan, sehingga dapat mengurangi biaya dan menambah penghasilan atau laba. Kemudian materi selanjutnya adalah perkiraan biaya. Terdapat beberapa bahan dan peralatan yang akan kami gunakan dalam pembuatan produk, yaitu yang pertama kertas manila sebanyak 4 lembar dengan harga satuan 2.500, sehingga total untuk membeli kertas manila adalah
10.000. Kemudian kertas kado sebanyak 20 lembar dengan harga 1.000 dan totalnya 20.000. Kemudian kertas foto 1 bal dengan harga 48.000 dan totalnya adalah 48.000. Kemudian bingkai kaca sejumlah 10 buah dengan harga satuan 15.000 sehingga totalnya menjadi 150.000. Kemudian box sejumlah 10 buah dengan harga satuan 10.000 sehingga totalnya adalah 100.000. Kemudian pita 2 buah dengan harga satuan 12.000 sehingga total harganya 24.000. Kemudian stiker produk 50 lembar dengan harga satuan 250 dengan total 12.500. Kemudian thank you card sebanyak 50 lembar dengan harga satuan Rp150 sehingga total menjadi 7.500. Kemudian double tip sebanyak 1 buah dengan harga satuan 6.000. Kemudian paper bag sebanyak 20 buah dengan harga 1.500 sehingga totalnya menjadi 30.000. Kemudian pulpen sebanyak 5 buah dengan harga satuan 7.000 sehingga menjadi total 35.000. Kemudian penggaris 1 buah dengan harga 2.000. Kemudian pensil 1 buah dengan harga 2.000, penghapus 1 buah dengan harga 2.000. Kemudian gunting 1 buah dengan harga 6.000. Kemudian yang terakhir itu cutter dengan harga 10.000. Sehingga total dari pengeluaran yang kami keluarkan selama satu produksi adalah sebesar 465.000. Kemudian selanjutnya mengenai kebutuhan dana. Bisnis souvenir ini untuk sekali produksi atau 1 minggu itu menghabiskan dana sekitar 465.000 itu untuk biaya pembelian bahan baku, kemudian peralatan dan perlengkapan lainnya. Kemudian biaya ini bisa saja bertambah seiring bertambahnya kapasitas produksi yang kami lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah alternatif sumber dana. Untuk alternatif sumber dana berasal dari anggota kami sendiri yang terdiri dari 3 orang. Kami menyetorkan modal sebesar 200.000 per orang. Modal yang terkumpul adalah sebesar 600.000 dan kebutuhan akan dana adalah sebesar 465.000 sehingga dapat diketahui bahwa kita masih memiliki saldo sebesar 135.000 dan saldo tersebut akan kami gunakan jika ada keperluan yang mendesak. Kemudian yang selanjutnya mengenai perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Jumlah tenaga kerja langsung yaitu 3 orang yang terdiri dari 2 orang di bagian produksi dan 1 orang di bagian packing serta pengiriman. Di sini kami akan menghitung biaya tenaga kerja langsung dalam melakukan satu produksi. Yang pertama, staf atas nama Marcella di bagian produksi dengan jam kerja dalam 1 minggu adalah 17,5 jam dengan gaji per jam 10.000 sehingga jumlah gaji yang diterima adalah 175.000. Kemudian Rizky di bagian produksi dengan jam kerja per minggu adalah 17,5 dengan gaji per jam 10.000 sehingga gaji yang diterima sebesar 175.000. Kemudian Yogi di bagian packing dan pengiriman dengan jam kerja 14 jam per minggu dengan gaji per jam adalah 8.000 sehingga jumlah gaji yang diterima adalah 112.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung yang kami keluarkan per minggu adalah 462.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per bulan adalah sebesar 1.848.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per produk adalah sebesar 23.100. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila teman-teman memiliki
masukan, saran, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Untuk menutup presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan bisnis plan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.